Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di kelas Tongsis Fisika. Di video ini saya akan membahas tentang torsi. Ya, Eh, sesungguhnya torsi ini sangat erat kaitannya dengan gaya. Nah, maka kita mulai deh pengetahuannya dari gaya yang pernah kita pelajari waktu SMP, SD juga sudah sebenarnya. Nah, gaya diberi lambang F dari kata force gitu ya. Nah, jadi gaya itu adalah segala sesuatu yang mengakibatkan benda berubah kecepatannya. Itu ya. Sekali lagi bahwa gaya itu adalah segala sesuatu yang mengakibatkan sebuah benda berubah kecepatannya. Ketika kecepatan benda berubah, maka benda itu mengalami percepatan atau acceleration gitu ya. Nah, sesungguhnya gerak yang dialami oleh benda yang mendapatkan gaya itu geraknya adalah translasi atau gerak lurus, ya. Nah, jadi gaya itu adalah menyebabkan benda berubah kecepatannya atau mengalami percepatan pada gerak lurus. Nah, bagaimana jika geraknya gerak rotasi, berputar, gitu. Nah, saya ambil contoh misalkan ini ada sebuah gambar. Ini ceritanya gambar ini adalah pintu yang dilihat dari atas, gitu ya. Nah, kalau pintu itu kan ya pintu tahu lah ya. Nah, cuman dilihat dari atas. Ini pintunya dilihat dari atas, ini engselnya, sebelah sini engselnya, ya. Dan biasanya pegangannya ada di ujung yang lain, di sini pegangannya misalnya, gitu ya. Nah, kalau Anda berada di dekat pintu gitu, silahkan dicoba, ya. Kalau Anda mendorong pintu dari posisi ini, sebut saja posisi A gitu ya. Posisi A sebut saja begitu, saya perbesar hurufnya. Kemudian Anda coba dorong dari posisi B gitu. Lalu kemudian Anda coba dorong dari posisi C gitu ya. Nah, ini Anda akan merasakan bahwa lebih mudah mendorong pintu di posisi A dan paling sulit mendorong pintu di posisi C. Nah, kalau Anda dekat dengan pintu boleh dicoba. Ya. A itu titik yang jaraknya paling jauh dengan engsel. C sendiri di titik engsel. Kalau di B ya tingkat kesulitannya kira-kira seperti Anda antara A dan C gitu, tengah-tengah ya. Boleh coba ya. Oke. Nah, jadi kalau begitu untuk gerak rotasi berarti gaya juga belum cukup. Berarti perlu juga diperhatikan di mana gaya itu diberikan, gitu ya. Nah, C ada di sumbunya, di engselnya gitu ya. B ada jaraknya, berjarak gitu ya. A jaraknya lebih jauh lagi dibanding dari engsel ke B gitu. Nah, maka jarak dari engsel ke titik di mana gaya itu diberikan, ya. Kalau ini gaya ini diberikan di sini, itu disebutnya dengan lengan gaya, ya, lengan gaya, lengan gaya, gitu. Berarti kalau begitu lengan gaya B ya segini. Ini adalah lengan gaya B. Oke. Gitu ya. Lengan gaya A ya segini. Ya. Nah, ini segini. Ini adalah lengan gaya A. Jadi, lengan gaya itu adalah titik jarak dari poros, ya, dalam hal ini engsel, ke titik di mana gaya itu diberikan. Tentunya kalau begitu berarti lengan gaya C adalah 0 karena C ada di sumbu, ada di engsel. Lengan gaya B lebih pendek dibanding dengan lengan gaya A. Gitu ya. Nah, berarti kalau begitu dalam gerak rotasi tidak hanya butuh gaya. Ya, gaya sudah pasti ya, sudah pasti harus gaya gitu ya. Ini gaya di A,
ini gaya di B, ini gaya di C. Nah, tapi ternyata bukan hanya gaya yang berpengaruh, tapi juga ada hal lain lagi, yaitu lengan gaya. Gitu. Ada yang lain lagi nggak? Nah, ini sebenarnya ada nih. Misalkan gini ya, masih pintu nih, ya. Didorong di A, ya, dengan posisi seperti ini, atau dibandingkan dengan posisi begini, miring gitu. Dibandingkan dengan posisi begitu, sama-sama FA, ini FA aksen gitu, ini FA double aksen. Nah, boleh dicoba kalau di dekat pintu. Dorong pintunya dengan sudut seperti itu. FA, A aksen, A double aksen. Gitu. Nah, ini akan paling gampang dengan sudut yang menyiku. Gitu, menyiku. Ya. Berarti juga selain gaya, lengan gaya, juga ada hal lain lagi yang berpengaruh nih, itu sudut. Dimana kalau sudutnya makin menyiku gitu ya, itu paling gampang, lebih gampang gitu, makin gampang gitu ya. Sudutnya makin menyiku makin gampang, makin tidak menyiku itu makin susah. Kalau ada dorong pintunya dengan arah FA double aksen gitu, oh itu, ya ini mah nggak akan muter gitu ya, nggak akan muter, gitu. Sudut lengan gaya saya dilambangkan dengan S, sudut dilambangkan dengan theta gitu. Jadi kalau begitu pada gerak rotasi tidak hanya yang berpengaruh itu hanya gaya, tapi juga berpengaruh lengan gaya dan sudut. Nah, rangkuman dari ketiganya itulah yang disebut dengan torsi, gitu ya. Nah, biasanya torsi dilambangkan dengan huruf tau, gitu, ya. Nah, torsi berarti harus mencakup ada gayanya, ada lengan gayanya, ada sudutnya, gitu, ya. Nah, maka torsi tau. Nah, itu secara matematis dituliskan adalah gayanya kali lengan gayanya dikalikan sinus theta. Kenapa sinus? Karena makin menyiku dia semakin gampang, semakin mudah. Artinya bahwa nilai pendorongnya itu makin kuat. Nah, maka nilai sinus maksimal itu kan 90 derajat. Ya maka pakai sin. Gitu ya. Nah, ini adalah persamaan dari momen torsi atau disebut juga momen gaya, gitu ya. Torsi, persamaan torsi atau momen gaya. Itu apa satuannya? Lihat aja nih penyusunnya. Gaya kan satuannya Newton, lengan gaya satuannya meter. Sin mah nggak ada satuannya. Sehingga torsi satuannya adalah Newton meter. Gitu ya. Oke. Jadi kalau tadi gaya itu adalah ukuran sesuatu yang menyebabkan benda berubah kecepatannya pada gerak translasi tentunya. Nah, kalau torsi adalah sesuatu yang mengakibatkan benda berubah kecepatan putarnya. Betul? Oke? Kita ketemu lagi di video berikutnya.